Renungan Awam Katolik Jumat 19 Juni 2026. Bacaan Injil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini Yesus berbicara tentang harta di bumi dan harta di surga. Harta di bumi dan harta di surga ini memiliki dua karakter yang berbeda, di mana satunya bisa rusak dan dicuri, dan satunya lagi tidak bisa rusak dan dicuri. Yesus bersabda supaya pengikutnya jangan mengumpulkan harta di bumi, karena bisa dirusak ngengat dan karat serta dicuri. Ada 3 jenis harta duniawi yang mahal dan mewah, tetapi rentan untuk dirusak atau diambil. 1. Pakaian yang dapat dihancurkan dan jadikan tidak berguna untuk dipakai. Ingat, pada zaman itu, pakaian termasuk barang mewah. 2. Persediaan barang-barang yang dapat dimakan, seperti semua jenis biji-bijian yang dapat dirusak oleh cetakan dan hama, sehingga tidak layak untuk digunakan. 3. Uang serta permata yang dapat dicuri oleh pencuri. Karena itu, tidak ada jenis kekayaan dan harta duniawi yang aman dan dapat diandalkan. Jadi mengumpulkan, menyimpan, dan mengandalkannya dalam hidup merupakan kebodohan dan kesia-siaan. Sebaliknya, Yesus meminta para pengikutnya mengumpulkan harta di surga, karena harta di surga tidak bisa dirusak ngengat dan karat serta dicuri oleh pencuri. Harta yang dikumpulkan di surga itu adalah doa, derma, dan kurban. Ketiga harta itu terwujud dalam bentuk nyata, yakni membantu orang miskin dan lemah. Harta ini tidak akan dimakan ngengat dan rayap serta tidak dicuri, karena tersimpan di surga. Setiap kebaikan ini menjadi harta di surga. Secara lebih dalam, Yesus mengecam praktik serakah yang menghilangkan rasa peduli dan solidaritas terhadap orang miskin dan lemah. Yesus mewaspadai kemelekatan dan keserakahan akan harta dunia itu. Ketika seseorang menumpuk harta di dunia, lalu dia lupa pada harta di surga lewat tindakan amal kasih, maka di sana orang tersebut terjebak dalam lumpur hidup yang akan tetap menariknya ke pusatnya, yakni harta bendanya itu. Tindakan mengumpulkan harta merupakan satu bentuk manusiawi. Setiap manusia wajar memang mengejar harta duniawi, tetapi manusia sangat rentan jatuh kepada godaan harta duniawi ini. Karena itu, baiklah seorang Kristen memiliki mata hati, mata batin yang mampu menuntun dia dalam mengumpulkan harta di bumi. Bagi orang yang memiliki mata hati, harta menjadi sarana, bukan lagi tujuan hidup. Saudari-saudaraku, dalam kondisi dunia saat ini, sabda Yesus sepertinya hambar, tapi tepat menusuk pusat sanubari kita. Dunia sekarang adalah dunia materialis, di mana materi lebih menjadi ukuran bagi seorang. Ukuran cara pandang manusia satu terhadap manusia lain adalah kekayaan atau materi.
kata-kata seorang didengarkan seringkali bukan karena kebenarannya, tetapi karena banyaknya hartanya. Padahal inilah sabda Yesus hari ini menghujam jantung hati nurani kita. Beranikah kita menjadikan nilai-nilai Kristiani, yakni kasih akan Allah dan sesama, menjadi nilai utama di atas harta di bumi? Sabda Yesus hari ini menjadi pengingat bagi kita agar tetap memperhatikan nilai-nilai Kristiani dalam mengumpulkan harta di bumi, baik itu pangkat, kekayaan, dan kemewahan lainnya. Saudaraku, karena itulah kisah aktor Hollywood Keanu Reeves menjadi anomali di tengah hingar-bingar kemewahan dan kemegahan dunia ini. Dengan segala kemewahan dan kekayaan yang dia miliki, dia tidak melekat pada harta itu. Dia justru mengamalkan amanat Injil hari ini, yakni menolong orang miskin dan lemah. Kita tahu, sebagian besar hartanya disumbangkannya untuk karya karitatif. Maka dia telah mengumpulkan harta di bumi, tetapi terutama dia juga telah mengumpulkan harta di surga. Saudara-saudaraku, mari kita mengumpulkan harta di bumi, tetapi yang terutama jangan lupa mengumpulkan harta